Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat agar bisa datang ke tempat yang insya Allah mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak bisa kita rubah. Misalkan lahir dari orang tua yang seperti apa, kita tidak bisa merubahnya. Lalu kita lahir di mana, kita tidak bisa merubahnya. Lalu kita menjadi orang yang besar ataupun yang kecil, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun disertai dengan usaha. Lalu hal-hal apa saja yang bisa diubah dengan doa? Semua hal bisa diubah dengan doa, karena yang menentukan takdir dialah Allah, tempat kita berdoa dan meminta. Seseorang akan merasa dekat dengan Allah dalam keadaan sujud, membaca Al-Quran dan berdoa. Ketika berdoa adalah salah satu-satunya warisan, berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang datang menghadap kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Nabi, jauhkah Tuhan itu hingga kita harus memanggilnya? Atau dia begitu dekat hingga kita cukup membisikkannya saja?" Mendengar hal tersebut, Nabi pun terdiam. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Wa iza asalaka ibadi fa inni qaribu ujibu da'watad da'i iza da'an." Dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ya, doa adalah penguat di kala kita lemah. Doa adalah penguat di kala kita sedih. Seseorang tidak akan pernah merasa kecewa meminta kepada Rabb-Nya. Pernahkah kita merasa kecewa meminta kepada Allah? Tentu tidak. Coba kita menelisik ke belakang sejenak. Pernahkah Allah menolak doa-doa yang kita panjatkan? Tentu tidak. Tapi saya ingin meminta yang seperti itu. Tapi kok hasilnya seperti ini? Banyak yang dari kita mengatakan demikian. Saya sudah meminta berkali-kali tapi tak kunjung dikabulkan. Komentar yang lain. Hadirin, kita perlu tahu bahwa Allah kabulkan doa hambanya dalam 3 bentuk. Yang pertama, doa itu dikabulkan langsung sesuai request hambanya. Yang kedua, doa itu diganti dengan yang lebih baik. Sehingga kita sebagai hamba harus pandai dan peka memahami keadaan, agar tidak menuduh Allah yang bukan-bukan. Doa-doa itu ditunda oleh Allah untuk digantikan dengan yang lebih baik. Sebagaimana Ustaz Abdul Somad pernah mengatakan, tidak ada doa yang tidak diterima oleh Allah. Semua doa diterima oleh Allah. Orang yang merasa doanya tidak diterima oleh Allah, maka sesungguhnya dia sudah suudzon kepada Allah. Yang pertama, doa itu langsung sesuai keinginan hambanya. Yang kedua, doa itu diganti dengan yang lebih baik. Doa itu ditunda oleh Allah untuk digantikan dengan yang lebih, karena belum pantas untuk hambanya. Sama seperti anak yang meminta pisau. Minta pisau, belum layak. Nanti kalau dikasih pisau luka. Ini orang belum layak dikasih mobil. Nanti kalau dikasih mobil tidak sholat. Dulu pas pakai motor sholat, pas dikasih mobil sholatnya cuma Idul Fitri sama Idul Adha saja. Ilmunya belum sampai. Yang ketiga, ada orang yang rezekinya ditahan, nanti akan diberikan di surga. Masya Allah, sungguh kita tidak akan pernah kecewa meminta kepadanya.
hanya orang yang mengerti hakikat doa lah yang akan selalu merapalnya, sebagaimana para nabi yang enggan lepas dari doa, karena mereka sadar doa adalah satu-satunya senjata yang tidak akan pernah mengecewakan. Nabi dan Rasul Allah ketika berdoa tidak satu detik langsung terkabul. Tapi ada juga yang per detik, ada yang proses pengabulan sedang berjalan. Dan sebagaimana dalam kisahnya Nabi Ibrahim, dia berdoa agar diberikan buah hati, dan itu terkabul setelah beberapa tahun. Nabi Musa berdoa 40 tahun baru terkabul dalam salah satu doanya. Nabi Yakub berdoa agar dipertemukan dengan putranya, terkabul setelah beberapa tahun juga. Nabi Ayub bersabar dalam doa dan ujian dan dalam beberapa tahun, dan beberapa nabi yang lainnya. Sementara kita manusia biasa yang penuh dengan dosa, ibadah pun seenaknya saja. Masa iya ingin berdoa langsung terkabul? Maka sebagai kesimpulan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, doa seorang hamba akan diterima apabila dia berdoa tidak terburu-buru dan tidak mengatakan, aku sudah berdoa namun tak dikabulkan oleh Allah. Makanya jadi kalau kita berdoa jangan terburu-buru. Mungkin doa kita belum dikabulkan, maka kita harus pandai memahami keadaan. Mungkin Allah kabulkan dalam keadaan yang dalam bentuk yang lain, atau mungkin juga rezeki kita ditahan baru nanti akan diberikan di surga, insya Allah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wad da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.